Shalom Alaikum. Apa kabarnya? Anak Luha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Sahor Gil. Sahor itu ingat. Makanya ada istilah Sahor et Yom HaSabat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, Sahor Gil itu artinya adalah ingat umur. Saudara, beberapa minggu yang lalu, Sabat yang lalu, saya sudah sampaikan kadang istri itu kalau suaminya makan sesuatu, ya, apalagi untuk usia mungkin sudah di atas 50 tahun atau mungkin 60 tahun, atau mungkin juga yang sudah ada komorbid, ada penyakit bawaan. Biasanya kalau mau makan apa itu istrinya bilang, "Pak, ingat umur nih. Pak, ingat umur." Biasanya begitu, saudara. Nah, ingat umur, kita kan belajar tentang apa itu ingat umur. Gambar ini adalah siklus bagaimana pertumbuhan orang. Bayi seperti ini, dia tidak akan bisa makan dengan anak seusia ini. Pasti, saudara. Bayi ini, dia tidak akan bisa makan, apalagi orang tua makanan yang seperti ini gak bisa. Suatu saat akan kembali lagi. Orang yang seperti ini usianya, dia gak akan kuat lagi makan dengan makanan yang seusia ini. Bahkan dia akan terjaga-dijaga. Makanannya harus sekian, terus seperti ini sama. Coba anak seusia ini dikasih sop iga, tapi suruh makan, saudara, bukan kuahnya doang. Kira-kira bisa nggak? Saya yakin nggak bisa. Mau gigit aja nggak bisa, giginya belum tumbuh. Sebaliknya juga sama. Nanti orang yang usia ini dengan ini sama. Kalau dia dikasih sup iga atau iga bakar, ya sama. Nanti yang ketelan bukan iganya tapi giginya. Kenapa? Karena pasti nggak bisa, saudara. Jadi ingat usia, ingat umur. Nah, yang saya bahas bukan usianya, umurnya apa, tapi bagaimana kehidupannya. Kita akan lihat berikutnya, saudara, ya. Perhatikan, pernahkah kita kedatangan tamu sekeluarga, misalnya tamunya sekeluarga. Nah, dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya ini sangat hiperaktif. Pernah? Pernah, saudara. Wis, kita main ke villa. Nah, karena anak itu nggak salah, saudara. Karena masing-masing anak itu punya pembawaan sendiri-sendiri. Dulu Riel sama Imok itu pasti berbeda. Imok kalau sudah masuk ibadah, dulu inget yang jemaat kasiran pasti tahu deh. Kalau sudah digendong, ditaruh, diem dia. Wes gak peduli mau hujan, angin, badai, dia cuek. Tapi Riel gak bisa. Dulu masih di Jakarta MK, belum bisa jalan, masih berangkat. Itu orang pada duduk gini MK, dia bisa belakangnya lari sana, lari sini, saudara. Itu Riel. Kalau Imo enggak, saudara. Dan itu gak salah, masing-masing anak itu pembawaannya sendiri-sendiri. Saudara yang anaknya anteng terus bilang, wah anak itu kurang ajar, gak bisa. Sebaliknya yang anaknya aktif terus bilang, cah kok bung anteng, ya gak bisa. Karena pembawaan orang itu, anak itu berbeda-beda. Betul gak, saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang jadi masalah begini, saudara. Kalau kita ngumpul, saudara, lah repot lagi kita main nih. Ngumpul di rumahnya misalnya orang yang mewah, punya bahan hiasannya mungkin Gucci yang mahal. Nah, kita yang harus jaga. Amin. Anak kita, anaknya nggak salah, orang tuanya yang harus jaga. Lah repot lagi ada mainan bagus-bagus nih. Anaknya bilang, "Pak, ambilin itu, Pak." Main ambil saja. Padahal mungkin itu barang berharga. Nah, orang tua harus tahu. Nah, saya kasih contoh begini, saudara, gambarannya. Ingat umur tuh. Ini adalah anak yang hebat. Nah, yang pertama harus tahu adalah batasan moral. Batasan moral itu, saudara, kita harus tahu sebagai orang tua. Batasan moral itu seperti ini.
Sekarang anak kecil tidak peduli dengan kelereng. Jarang saya lihat orang main kelereng. Sekarang ini anak nggak peduli main apa itu namanya wayang. Tahu wayang ya? Kertas yang ada gambarnya yang dulu sering buat mainan. Yang sekarang dimainkan anak-anak apa? HP saudara. Bahkan saya kemarin ingat Yuni waktu anaknya di rumah sakit asal kasih HP diam saudara. Tetapi saudara ada istilahnya batasan moral. Apa itu batasan moral? Batasan moral itu kita harus kasih tahu anak ini benar apa tidak. Kalau dia nonton ini sudah benar nggak yang ditonton. Nah kalau ini anaknya kecil masih bayi nontonnya dewasa, ya jelas nggak boleh. Paham saudara? Sebaliknya ini wonge wis tuwa mbah-mbah nontonnya kartun, ya orang pasti akan ketawa, betul kan? Wah nonton ini baiknya ngopo sih guyu dewi ketawa. Oh nonton Donald Bebek atau Upin Ipin, ya orang yang lain akan masih ketawa, betul kan saudara? Karena berbeda, ini batasan umur, ada ini benar atau ini salah. Jadi kita yang mengarahkan itu adalah orang tua, betul kan? Saya kasih HP, tapi kamu tonton ya bener tak steril. Wah sekarang modelnya lagi apa misalnya gitu. Nah kartu untuk anak wajar saudara. Nah yang tahu ini orang tua, bukan anaknya. Sehingga anaknya so hebat kayak apapun dia harus tahu. Yang kedua ada batasan, contoh nih ya, contohnya melihat hal-hal yang belum waktunya. Saudara yang dikasih contohnya gini, makanya kalau saudara lihat nggak usah pakai gadget deh, nggak usah pakai HP. Anaknya masih kecil, mungkin masa pertumbuhan 2-3 tahun. Yang ditonton ibunya drama Korea percintaan terus. Saudara yang dikasih, ini akan mempengaruhi memorinya dia, saudara, sebagai anak yang masih dalam pertumbuhan. Paham ya? Sehingga kalau orang tua ini drama ini ribut, ya dia akan mempengaruhi emosinya dia. Kalau ini tentang percintaan akan mempengaruhi dirinya juga. Makanya ada namanya batasan, ini benar, ini salah. Paham ya? Contoh melihat hal yang ini belum waktunya dia itu. Makanya jangan salah sih saudara. Kalau dulu kita masih SMA, zaman saya aja, itu kalau mau ketemu cewek itu malunya luar biasa saudara. Makanya kalau buat surat tulis diselempitkin nenggon tembok, dah. Oh, Sifat udah mulai itu udah tahu dia. Tapi sekarang nggak bisa, anak kecil SD saja udah bilang I love you. Sudah, ini masih kecil. Kenapa? Polanya berbeda saudara. Ini masih SD loh saudara. Kalau dulu cinta monyet itu paling nggak SMP SMA. Sekarang ya bukan cinta monyet, anaknya monyet lagi. Jadi masih SD sudah cinta-cintaan sudah. Nah ini batasan yang kita harus tahu kapan waktunya dan ini sudah boleh atau belum. Kemudian yang kedua adalah batasan tata krama. Nah yang bahaya itu ini sudah. Ini sudah hampir banyak orang hilang. Jujur, sekarang ini saya bilang batasan tata krama ini udah gak ada. Kalau sekolah itu dulu ada istilah budi pekerti. Dulu zaman sekolah siapa yang dulu ada istilah pelajaran budi pekerti? Nah, yang sepupu mesti ada nih. Istilah budi pekerti ini boleh tidak. Sekarang saya jarang melihat anak punya bisa bahasa kalau orang Jawa, bahasa Jawa itu halus, jarang. Kalau dulu dilatih betul bahasanya nggih, mboten gitu loh saudara. Nah, sekarang wis jarang. Bahkan banyak anak-anak SD nak sama guru dewe nak ngomong ngopo, tahu ngopo ya? Wes opo anane? Pak, aku ini roh kowe lho. Lah, kalau guru dewe kok, Pak, aku roh kowe lho. Harusnya ngomongnya apa? Pak, kalau ini kula sumerep jenengan, harusnya bahasanya gitu. Ini wis ngomongin matanya sambil mau keluar, ngomongin aku ini roh kowe lho, Pak, nang pasar kayak nganyang jambu. Waduh, ini kita pikir ya orang mesti hilang tata keramanya saudara. Nah, makanya batasan tata krama ini harus tahu ini sopan atau tidak. Paham ya? Ini sopan atau tidak. Kemudian ini sopan atau tidak sopan. Kalau saya ngomong begini ini sopan nggak? Kalau saudara nonton TV itu ada iklan
yang orang tua sama keluarganya sama neneknya makan. Kemudian saudara, terus ada anak kecil dibilang mau makan. Terus orang tuanya bilang gini, ayo dek, ngomong apa kalau sama nenek? Nenek tolong, betul gak? Tidak main nyomot, repot lagi loh. Mbah, jipo kayak gitu mbah. Waduh, ya sudah. Nah ini ada batasan tata krama. Kemudian ada contohnya menyerobot antrean. Nah ini sudah banyak, yang ini sudah hilang saudara. Orang yang gak mau antre ini sudah budaya yang sudah memang hilang. Jarang sekali orang benar-benar mau antre. Kalau saya dulu masih ingat kalau sekolah itu sebelum masuk sekolah baris, betul nggak, di luar teras, terus nanti gurunya di depan masuk satu-satu. Nggak tahu kalau sekarang masih ada ya Pak? Masih. Nah itu bagus, itu diajar sebenarnya budaya untuk ngantre. Nah kita ini sekarang ini budayanya bagaimana nyerobot saudara, sehingga secepat mungkin kalau bisa. Nah ini kita harus ajarkan ini. Ingat usia berapa dia harus dididik. Jangan sampai dia terlambat. Kemudian ada batasan bahaya. Ini jauh lebih mengerikan lagi saudara. Karena ini bahaya apa tidak, gitu loh saudara. Ini aman apa enggak buat anak saudara. Ini yang harus tahu orang tua yang melihat. Kalau orang tua sekalipun anaknya ini masih kecil, wah kita lihat kok saya punya anak kok bakatku kinukan misalnya. Ya tidak seharusnya dia kayak itu kok kayak gaji, palu kalau tidak dalam pengawasan saudara. Ya nak dia nggak palu sih dipalu pitik so langsung digoreng. Nah kalau yang dipalu temennya. Nah ini ada hal yang kita harus paham saudara. Batasan ini ada tahu aman apa tidak kalau saya kasihkan. Makanya kadang saya ngeri, ini ada anak yang sebenarnya main gunting. Nah ini bagi dia tahu saya gunakan, tapi untuk emosi dia belum tentu tahu. Dan ini bisa berbahaya saudara. Kemudian nah, ini aman atau ini bahaya. Inilah kita harus tahu. Saat kita punya anak nih, awas nih jangan di situ, misalnya di tempat ini. Awas ya nanti kalau di sini sekolah sahabat jangan sampai lewat itu. Ya bersyukur ada Pak Rebu. Soalnya ini jalan raya yang sangat ramai. Ini batasan bahaya. Boleh apa tidak, saudara? Nah ini tidak bisa kita menyalahkan anak kita. Wah kok ini melayu dulu cara ya orang tuanya dengan cara dia yang baik untuk bagaimana dia harus atur anaknya. Paham ya sampai di sini ya? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan ya. Nah contoh main di atas meja atau benda tajam, ini kan bahaya saudara. Ada nih orang anak main meja main berdiri nih, wah loncat saudara. Nah kita yang harus ingetin, karena kalau meja itu terbuat dari kaca, kalau sampai pecah kena kakinya, yang luka siapa? Ya anaknya itu sendiri saudara. Wis kakinya luka, sing dimarahi anaknya. Harusnya orang tuanya, betul gak? Ini sing dimarahi, wis anaknya loro, diomelin sisa saudara. Saudara, nah ini yang kita harus pahami. Batasan-batasan yang kita harus tahu. Kita lanjutkan. Nah, dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat juga kita diajarkan untuk melihat batasan-batasannya. Jadi kalau kita di masyarakat itu ada pepatah yang mengatakan di mana bumi berpijak, di situ langit tahu? Jinjing. Artinya di mana saya berada, saya harus bisa menyesuaikan diri. Saya orang Jawa, begitu saya ke Kalimantan, saya menyesuaikan. Oh ini adatnya orang Kalimantan. Kecuali lingkungan komunitas kita ini adalah memang semuanya orang Jawa, paham? Nggak bisa, wah orang Jawa saya nggak maunya aturannya nggak bisa seperti ini. Ya nggak bisa, saudara. Kita harus bisa memposisikan. Saya orang Getasan. Begitu saya ada di daerah wilayah Kasiran, saya yang menyesuaikan misalnya wilayah Kasiran, paham? Kalau saya paksakan budayanya orang Getasan ke sini, pasti benturan, betul nggak? Ayo coba deh, Tri dapat suami orang Getasan, budayanya orang Kasiran ditaruh di Getasan, pasti nggak sama, pasti berbeda, gitu saudara, paham? Nah artinya kita menyesuaikan saudara yang dikasih. Dalam dunia pelayanan pun itu sama.
Kalau seandainya, makanya kenapa kita ibadah di sini? Kita pakai tali, kita pakai naik altar ini, kita copot alas kaki. Ya orang yang mau melayani di sini harus menyesuaikan kita. Jangan ada orang pendeta masuk langsung bilang gini, saya nggak mau, saya maunya seperti ini. Ya bisa, karena kamu di sini datang, paham saudara? Nah inilah namanya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat juga kita diajarkan untuk melihat batasan-batasan. Kalau di kampung sini nih yang paling rawan itu menurut saya kalau ada orang keseripahan, betul kan? Paling tidak sekalipun tidak terlibat, sing penting nyetok. Paham ya? Kalau di tempat saya itu biasanya gitu. Misalnya ada orang meninggal, sing penting itu unjuk gigi, bukan unjuk gigi, unjuk muka. Jadi sing penting nyetok. Kalau sampai nggak pernah nyetok, suatu saat kita susah, berat saudara. Karena pasti nggak ada orang yang mau datang. Ya seandainya datang itu 1-2 aja kasih saja, tapi di luar itu enggak. Makanya saya jadi gembala ini kalau memang waktunya tugas konggeng makam, yuk ikut, saudara. Jadi kayak kemarin ada yang meninggal, wah tugasnya RT-nya 8 tempat saya, yuk saya ikut, saudara. Selama pas gak pelayanan, sampai sekali waktu, saudara. Ini saya kasih kesaksian, buat makam hari Jumat dan meninggalnya pagi, buat makamnya siang. Saya berangkat ini sepot jantung, saudara, merungsung. Mana buat makamnya nggak di Getasan tapi di Jambelan. Saudara, ini udah jam 5 nih. Sudah jam 5 hujan sekalian. Lah saya jam 6 kan mau eret, saudara. Ini jenazahnya belum dibawa ke makam, buatnya sudah. Ini saudara yang dikasih ini, saya rasanya nggak nyaman. Kemudian waktu itu saya masih ingat, saya bilang sama Mas Warko, Mas, saya izin ya, nggak sampai selesai. Karena saya harus pelayanan. Oh ya sudah, apa pulang. Saudara tahu nggak? Saya lagi jalan pulang, jenazahnya lewat papasan. Rasanya itu loh, saudara, malunya itu loh. Itu cuma ketemu saja rasanya. Waduh, ngumpet orang iso, dalannya cuma segitu, kan ketemu saya. Saudara, ini antara pilihan yang berat. Tapi saya terlakukan, sudah sampai dia lewat begitu luar, saya pulang. Saudara, ini ada hal yang kadang seperti itu terjadi. Tapi itulah hidup bermasyarakat. Paham ya? Jadi makanya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat juga kita diajarkan untuk melihat batasan. Saya bergaul dengan siapa, umurnya berapa. Kita harus bisa menyesuaikan. Kalau saya bergaul sama anak youth, ya model saya seperti anak youth saat saya melayani. Nah kalau saya modelnya ketemu anak youth lagi fellowship, model saya seperti oma-oma, opa-opa, ya mereka nggak masuk apa yang disampaikan. Kalau saya melayani di sekolah sahabat, ya bagaimana anak kecil coba. Tapi begitu juga kalau saya melayani kaum pria atau MK, saya bilang, ayo anak-anak, lihat gambar ini. Pak Yosef, lihat gambar ini. Ya orang pasti aneh, betul nggak? Kita nggak bisa memposisikan situasinya, harus tahu, saudara. Nah kalau saya ketemu Barki, Napsikiran, ayo Barki lihat sini. Lihat ya, gambarnya lihat. Ya wajar namanya anak-anak, paham ya? Coba kalau saya terangin PowerPoint gini. Ayo semuanya, Bu Juminah, Pak Yosef, Putri, lihat ke sini gambarnya. Ya mesti orang lucu dong, betul nggak? Ini nggak sesuai, nggak ingat umur apa yang saya sampaikan. Paham? Kita lanjutkan. Nah, batasan itu yang pertama, saudara, batasan moral. Sama, saudara. Batasan moral artinya jika kita sudah mengenal Elohim, seharusnya hidup kita memiliki moral dengan dasar Elohim. Mana yang baik dan mana yang jahat. Kita ini sudah mengenal Tuhan. Jadi hidup di masyarakat harus tahu ini mengenal yang baik, mana yang jahat. Jangan sampai justru saya sudah mengenal Tuhan, hidup kita justru jahat. Itulah yang dinamakan lotisa etsem Yahweh Elohim kalasawu. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan kesia-siaan atau sembarangan. Artinya kamu sudah menyembah Yahweh, tapi nak ngomong masih ngawur. Ngomongnya kalau ngomong wis kasar, terus jorok, ya orang akan celah, saudara. Karena kita orang, dan nanti bukan kita yang dicela. Wong Kristen kok, wong penyembah Yahweh kok ngomongin gitu. Betul nggak, saudara?
Makanya kita harus tahu ini batasan moral. Jika kita sudah mengenal Elohim, seharusnya hidup kita memiliki moral dengan dasar Elohim. Mana yang baik dan mana yang jahat. Beberapa waktu yang lalu ada pendeta datang ke tempat saya, sharing, saudara, sama-sama penyembah Yahweh. Penyembah Yahweh sudah luar biasa bagus, cuman kadang bahasanya yang kadang tidak bisa jadi berkat. Penginjilan boleh, tapi mencela, menjatuhkan, menghakimi orang, menjelekkan orang, itu yang tidak perlu, saudara. Ada hal, tugas kita ini memberitakan saja. Orang mau terima tidak, itu sudah Ruh Kudus yang bekerja. Amin. Jadi bukan ranah kita untuk kita mencela kamu begini kamu. Wah, sudah tidak, bukan, saudara. Makanya kadang kita sendiri juga dicela orang, saudara. Tapi sebaliknya ada orang yang sudah menolak, merasa seakan-akan wah, penyembah Yahweh itu nak ngomongin firman Tuhan senengannya jatuhkan. Siapa bilang saya nggak pernah mau menjatuhkan orang kok. Tapi akhirnya dipukul rata, digebiah-biah bahwa semua yang menyampaikan nama Yahweh pasti menyampaikannya kasar. Saya tidak mau. Jujur saja, saya di altar saja saya nggak mau ngomongnya jelek. Bahasanya buruk saya nggak mau, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi yang pertama, saudara, ada batasan moral, di mana kita sudah mengenal Elohim. Seharusnya, kata seharusnya berarti wajib hidup kita ini memiliki moral yang baik. Tahu mana yang baik dan tahu mana yang jahat. Amin. Kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 37 ayat 27. Surmera wa asetov uskon laolam. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, yang top. Dikatakan di sini, maka engkau akan tinggal selamanya. Artinya engkau akan tinggal. Makanya kalau kita melakukan yang baik, orang akan terima dengan baik dimanapun, saudara. Kasih orang akan bilang, waduh luar biasa. Terima kasih Pak. Bahkan kalau kita nggak datang, di nanti-nantinya luar biasa. Kenapa? Pak lama nggak kesini, kangen nih, pengen ketemu nih, wah segala macam. Karena apa yang kita lakukan yang baik. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita melakukan hal yang jahat, ya pasti kita nggak akan diterima dimanapun. Kita akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan dan sebagainya. Oleh sebab itu kehidupan kita harus berubah, mencerminkan kehidupan kita seperti anak-anak Elohim. Yang kedua adalah batasan tata krama atau sopan santun. Batasan tata krama artinya kita harus tahu sopan santun sebagai bukti kita melakukan dafar Elohim. Paling tidak berbahasa yang baik. Paham, saudara? Jadi saudara, ada batasan. Saya masih, makanya kenapa saya kasih gambar ini. Masih sering menemukan orang model seperti ini. Masih, tapi jarang sekali, saudara. Keraton, Pak. Ya, kalau di keraton enggak aja. Di keraton semuanya mesti begitu. Tapi di luar, tapi dulu saya masih ingat, saya masih kecil itu, jangankan di sebelah, orangnya itu mbahnya di sana saja. Nah, orang dulu kan latarnya ombo-ombo. Tahu ya latar, halamannya itu luas. Mbahnya duduk di sana, kita di sini. Amin. Orang jauhannya sudah begini. Amit-amit gimana? Padahal orangnya di sana loh, saudara. Dan itu waktu saya masih kecil terjadi. Saudara yang dikasih itu, dan sekarang susah. Bahkan sekarang kita duduk di depan saja, orangnya lewat cuek saja, saudara. Main jalan saja, boro-boro permisi, boro-boro ini. Nah, gambar seperti ini nih ajaran latihan bagaimana orang itu tahu tata krama. Nah, batasan tata krama artinya kita harus tahu sopan santune, kula nuwune, sebagai bukti kita melakukan dafar Elohim, paling tidak berbahasa yang baik. Nah, komunikasi yang baik, kalau kita anak Elohim ya bilang shalom, saudara. Terus toda, terima kasih, matur nuwun, atau Bapak Yahweh memberkati, Gusti berkahi, atau sebagainya. Nah, ini adalah batasan tata krama yang harusnya kita ajarkan. Makanya kalau ada orang WA sama saya, dia belum salam, mesti tak salam dulu. Ya enggak? Kalau ada orang bilang nih, tahu-tahu kirim poster, atau Pak saya di mana nih, mesti saya bilang salam. Ya saya ada di sini, mesti tak gitu ya. Ini komunikasi yang baik. Saya itu paling nggak nyaman kalau ada orang butuh.
Pak, saya minta tolong dong bahasa Ibrani-nya ini. Tolong dong tuliskan bahasa Ibrani ini. Atau saya minta dong itu ya Ibrani ini Pak. Wis ora nggo salum, main minta, kon nulis nanti dia tak kirim. Sudah lewat. Boro-boro makasih ya Pak, Bapak berkati. Masih mending kalau begitu saudara. Ini kadang sudah hanya istilahnya butuh. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak, ini namanya sopan santun dalam berkomunikasinya nggak ada. Nah kita latih. Mulai hari ini Hodula Yahweh kita belajar. Amin. Satu dengan yang lain. Kita, saudara nggak salah mengirimkan sesuatu, mungkin renungan, mungkin apa, segala macam. Coba kalau renungan yang saya kirim, mesti awalnya ada Salam Aleichem. Kirim dulu. Jadi kalau kita mengirim, dan kalau saya membuka satu pengumuman mesti Shalom dulu. Bapak Yahweh memberkati. Makanya kalau saudara yang balesin renungan saya, ada tulisannya Bapak Yahweh memberkati, mesti saya balas amin. Karena saya menghargai saudara memberkati saya. Jadi kalau orang saya kirim renungan terus bilang, makasih Pak, Bapak yang berkati, atau Tuhan Yesus berkati, Tuhan berkati, itu aja, mesti saya balas amin. Kenapa? Karena saya menghargai orang yang memberkati saya. Amin. Nah ini cara saudara, ini adalah tata krama sopan santun dalam kita berkomunikasi dengan orang. Makanya ucapkan kata-kata yang jangan lupa itu shalom atau salam, toda atau terima kasih, matur nuwun. Paling tidak itu bilang matur nuwun nggih. Saudara, saya kalau Pak Rebu sudah selesai, Pak, udah selesai semuanya. Matur suwun Pak, Bapak Yahweh berkati. Nanti Pak Rebu langsung bilang, sami-sami Pak, Gusti berkahi. Nggih, amin. Mesti saya bilang begitu Saudara. Nah, ini adalah budaya yang baik yang kita harus lakukan, komunikasi yang baik Saudara. Amin. Kepada siapapun. Paham Saudara? Saya kasih tahu nih, Rial nih kalau kuliah, kalau nggak ada tugas pulang malam nih. Anak-anaknya ada nih. Kadang sampai jam 11 belum pulang, nggak ada tugas. Saudara, saya suruh mamanya, ini WA di WA jam berapa pulang? Oh ya, begitu dia udah balesin, oh ya, nanti pulang. Tapi kalau dia pulangnya cepat, saya langsung bilang, saya kasih tepuk tangan haleluya, saya pulang cepat, tak kasih aplaus, bisa pulang cepat. Senang saya Saudara. Ada penghargaan yang harus kita lakukan. Amin. Jadi saudara yang dikasih, ini adalah komunikasi yang baik. Kita tidak tahu bahwa orang sibuk atau apapun Saudara. Tetapi kalau ini kita lakukan, maka kehidupan kita akan terjalin dengan luar biasa. Amin. Damai itu namanya Shalom, ini damai sejahtera. Kemudian kita lihat ayatnya, Yakob atau Yakobus 1 ayat 22. Heyu osea davar velorak som im pentramu et atsmechem. Dan jadilah pelaku firman, dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Jadi firman itu dilakukan. Kalau kita sudah berusaha melakukan, masih belum diterima, ya nggak apa-apa. Tapi tugas kita melakukan. Saya selalu ajarkan kepada jemaat. Kemarin saya waktu ngobrol sama Dedi Yakob, waktu perjalanan ke Solo, saya nganter besok Pak Matius sama Dedi. Karena Dedi, Tuhan suruh saya harus ke Solo. Makanya pagi-pagi Dedi bilang, tadi habis saya doa, saya mimpi saya buat KKR di tempat Pak Matius, maka sekarang anterin saya ke sana. Maka saat itu juga di Senin saya berangkat. Di jalan saya bilang, iya ya, kadang kita jadi gembala itu koyo artis. Apalagi harus punya gelarnya pendeta, gembala, evangelis, pokoknya yang sudah dicap melayani Tuhan. Kita baik saja itu, kadang belum tentu orang lihat kita itu baik. Apalagi kalau kita ini nggak baik, mesti jadi sorotan luar biasa. Nah saudara yang dikasih, inilah yang diajarkan Davar Elohim. Dan jadilah pelaku. Wah, aku sih seneng ngambil barang orang. Hari ini saya tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena jujur saja orang kita ngambil sesuatu itu bukan karena kita butuh, tapi karena kita pengen. Paham saudara? Jadi kalau ini kita lakukan, jadilah pelaku. Dan bukan hanya mendengar. Nak dengar itu gampang, semua orang mendengar, oh ya amin, haleluya. Tapi melakukannya ini yang tidak mudah. Kadang kita sudah berbahasa yang baik saja, masih bisa kita salah saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara, nah yang ketiga adalah batasan bahaya. Ini bagi kita harus tahu semua.
Kalau kita tahu yang namanya batasan moral, saudara, atau batasan moral atau tata krama, ini hubungan kita dengan orang, kita bisa ubah. Hari ini aku berbuat salah, Mbak Yani, saya bilang, Mbak minta maaf ya, kita selesaikan tadi, selesai. Tapi kalau sudah batasan bahaya, artinya apa yang kita perbuat ini mengandung unsur surga dan neraka, unsur samaim dan unsur gehenna, dosa atau tidak dosa. Nah, kamu dosa ya sudah lewat, saudara. Tapi kalau kamu benar ya sudah, kamu dapat tepat yang terbaik dari Bapak Yahweh. Makanya kalau batasan bahaya ini kita harus tahu, saya lakukan ini bahaya apa tidak, saya berdosa apa tidak. Kita harus pikirkan sendiri batasan bahaya itu. Saya lakukan ini, saya berdosa enggak ya? Kalau saya berdosa, waduh, bahaya. Yang repot lagi itu sudah tahu kebenaran tapi masih melakukan, itu bahayanya luar biasa. Makanya hukumannya, saudara, itu jauh lebih berat seorang yang memiliki beban. Contoh nih, kalau ada orang yang mencuri, nih ngambil nih, mencuri, oh dia orang biasa, apalagi lagi kesusahan, dia butuh, dia tetap dihukum karena ada pelanggarannya dia. Tapi yang mencuri ini security misalnya, hukumannya jauh lebih berat. Kenapa? Tahu saudara? Karena dia tugasnya menjaga, tapi justru dia yang mengambil. Paham saudara? Ini hukumannya sama seorang gembala. Saya ini gembala, saya ini pendeta, saya ini gembala. Saya sudah mengajarkan hal yang baik. Tapi kalau saya sendiri melanggar, hukumannya jauh lebih berat, saya yang tanggung. Makanya saya sampaikan istilah darahnya jemaat itu di pundaknya saya. Saya salah, yang nanggung saya. Makanya kebenaran itu harus kita lakukan. Ada orang bilang begini sama gembala nih, Pak, saya mau nanya nih, pengajaran tentang nama Yahweh itu benar nggak? Saya cuma menjawab, butuh jawabannya benar apa tidak. Kemudian pendeta dia bilang gini, itu tuh Yahweh itu nama benar. Sudah Pak, nggak usah diterusin. Nah, jemaatnya cuma berpikir kalau benar ya wis lakukan, selesai. Nggak perlu harus itu benar, tapi itu jangan diajar. Nah ini kalau sudah begini, ini namanya firman Tuhan diutak-atik. Saya cuma bilang kalau udah benar selesai. Nah tugasnya gembala, pendeta, kalau benar lakukan, selesai saudara. Kalau nggak benar, oh itu nggak benar ya sudah, ya nggak usah diajarkan, memang nggak benar. Tapi kalau sudah bilang benar, ya lakukan loh, betul nggak? Paham saudara? Jadi saudara, ini adalah batasan bahaya. Artinya apa yang kita perbuat itu mengandung unsur surga atau neraka. Jadi kalau kita mau lakukan, kalau saya melakukan ini, saya benar saya lakukan, pasti saya dapat pahalanya, tempat saya di surga. Tapi kalau saya berdosa, hukuman saya itu ada di neraka. Nah ini bahaya buat kita. Karena nggak mungkin ada orang bisa menolong. Makanya kenapa saya selalu berhati-hati kalau bertindak. Saya ngomong, saya supaya apa? Yang saya pikirkan itu tidak sekarang, jauh ke depan, 1-2 langkah. Kalau saya lakukan ini, saya baik nggak? Mesti saya berpikir, karena saya mau lakukan hal-hal yang baik. Masalah saya sudah lakukan, kerjakan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang harapkan itu di luar. Tetapi paling tidak, saya sudah tahu batasan bahayanya, dosa atau neraka. Amin. Makanya kalau sudah tahu batasannya surga dan neraka, hati-hati. Saya melakukan ini berdosa enggak? Kita ini loh enggak netral ya hati ini. Tuhan tuh mau tuntut kita itu benar-benar tahir, artinya benar-benar bersih. Kita itu dituntut untuk baik, bukan pura-pura baik. Dituntut untuk tulus, benar-benar tulus, bukan modus. Apalagi kalau pura-pura baik sudah. Ini ayat yang kita baca, 1 Yohanes 2 ayat 1. Yeladai kotaf anilahem et hatsfarim ha eleh lemaan lo taketu wa im yeketa is yeslanu malis slifne haaf Yeshua Masiah hasadi. Hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Dan jika seseorang telah berdosa, kita memiliki pembela pada Bapa Yahweh, yaitu Yeshua HaMasiah yang adil atau yang benar. Amin. Bersyukur kita ini ada Yeshua HaMasiah. Semalam saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kebal Hukum. Kita ini bisa di dunia kebal hukum karena dia belain saya.
kita melakukan kesalahan nih, tahu-tahu di jalan mungkin benturan sama orang, mungkin perangkat desa bisa bantu kita. Ini anak buahku, aku sih bertanggung jawab. Bisa nggak? Bisa. Kita akhirnya tidak melalui jalur hukum. Wis damai kita jalur damai, urusan bisa. Tapi kalau kita sudah urusan dosa, itu urusannya surga sama neraka. Kita nggak bisa main-main lagi. Nah, bersyukurnya kita ada Yesua yang mau nanggung kita, sehingga kita bisa kebal terhadap hukuman. Kenapa? Karena dosa, karena Yesua membela kita, yang membeli tubuh kita, sehingga dosanya itu dibuang jauh-jauh. Amin. Coba kalau nggak ada Yesua, kita mau pakai apa? Mau berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Wong hidup kita cenderung banyak berdosa. Kenapa zaman Noah itu semua orang dibinasakan? Karena angan mereka jahat. Guru pikiran ini tok itu jahat. Itu sudah dapat hukuman kok. Apalagi kalau melakukan apa nggak jauh lebih mengerikan. Oleh sebab itu, hai anakku, aku menuliskan hari ini kepadamu supaya kamu tidak berdosa, jangan berbuat dosa. Makanya Yesus sampaikan, aku tidak menghukummu, kamu tak belangi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Amin. Itu yang namanya bertobat, saudara. Nah, dan jika seorang telah berdosa, kita memiliki pembela Yesua yang melayani kita. Oleh sebab itu, cintailah Yesua dengan luar biasa. Teladani Yesua. Saudara teladani saya bisa salah. Tapi kita belajar meneladani Yesua HaMasiah. Amin. Yang benar-benar menjadi guru dan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, sekali lagi ingat umur. Aku wis pantas apa tidak? Saya sudah menggembalakan, baik gak kalau saya ngomongnya tidak baik? Coba kalau saya ini kalau Mas Slamet ini sering guyon, betul nggak Mas? Tapi kalau guyon saya ini melebihi batas, Mas Slamet bisa tersinggung. Dan nanti Mas Slamet akan bilang gini, wong gembala kok nak guyon ora maton. Betul nggak? Ayo coba, mesti jadi bahan. Oleh sebab itu tahu batasan. Simbol kanan, ingat umur. Ayo coba simbol kanan. Ingat umur. Simbol kiri, ingat umur. Jadi ingat umur, jangan berdosa lagi. Jangan berdosa. Jaga lidah kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Amin. Jadi supaya kita jangan sampai kita nggak ingat, saudara. Sekali lagi, anak-anak ya karo wong tua nih, ya sing baik. Amin. Kadang orang tua juga tidak selalu benar. Tetapi tugas kita tidak boleh kita mencela juga. Paham? Sebaliknya orang yang lebih tua, makanya kita diajari bagusnya di Jawa ini wong ki ana tata kramane. Sing jenengane cah cilik ngundang kakaknya mesti Mas. Kakaknya ngundang kakaknya lagi mesti Mas. Kalau orang perempuan itu sebenarnya ada batasannya. Umurnya saya itu mungkin lebih muda dibandingkan misalnya kayak kalau tempat saya anaknya Mbah Boyo tuh, anaknya tempatnya Mak Tona misalnya gitu, kayak Sujil itu lebih tua. Tapi kalau mengambil saya mesti Pak D, padahal dia lebih tua, itu artinya menghargai. Ternyata usia itu sopan santunnya. Ada hal yang kita harus, saya harus dipanggil opah kok. Saudara coba Dayu, Re, siapa lagi opah. Kadang kalau di warung orang liatin saya lucu juga. Coba kayak kemarin bareng sama Re sama siapa? Seva nih, nengon angkringan gitu. Coba Pak, batinane yang jualan mesti iki sinong mesti dipanggil opa. Mungkin begitu. Tapi kalau saya sudah dipanggil opa, posisi saya harus jadi orang yang wis tuwa. Ya enggak saudara? Wong dipanggil opa kalau ngomong sakarpe dhewe. Nah, harus kita tahu. Makanya ingat umur. Bayar bojone ning jalan emosi, ingat umur Pak. Ingat umur mah. Nanti gitu loh. Nanti nek opore bojone sana sudah buka link Shopee, ingat umur mah. Ingat umur. Wis tuwa kok nyandangi wae sing ketat-ketat. Wah, saudara. Jadi coba sebaiknya kalau bapaknya blonjo terus bapaknya tuku peralatan sing kesenengane, Pak ingat umur, anaknya kuliah ingat umur, mangan sing biasa wae ya. Jadi saudara yang dikasih oleh bapaknya saya lagi ya. Ya ingat, kita membela kita adalah Bapak Yai Bersih Yesua Masih. Yang terakhir, kita bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama.
Sudah? 1, 2, 3. Ingat umur dengan memiliki batasan yang benar dengan standar ucapan Elohim untuk kemuliaan Aba Yahweh besim Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan.